Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani, asyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman bi sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat yang paling agung dan paling besar, yaitu nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat keimanan yang tidak tercampuri dengan kesyirikan kepadanya, yang merupakan modal yang paling utama, yang paling besar untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syarat nomor satu seseorang masuk ke dalam syurga adalah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sebenar-benarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian wahai manusia tidak akan pernah masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat keimanan ini harus dijaga, ya, wajib dijaga, tidak boleh dikotori dengan kesyirikan kepada Allah. Apakah itu syirik yang kecil seperti yang sudah kita pelajari, tathayyur, pakai jimat dan seterusnya, apalagi syirik yang besar, ya, syirik yang menjadikan seorang itu keluar dari agama Islam, waliyadzubillah. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian. Jadi kisahnya begini. Ada seorang laki-laki namanya Abu Amir. Jadi namanya Abu Amir. Jadi ada seorang laki-laki namanya Abu Amir. Dia punya anak. Anak ini dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya Hanzalah, dan ini kisahnya terkenal. Jadi Abu Amir punya anak namanya siapa tadi? Siapa namanya? Hanzalah. Ingat Hanzalah. Hanzalah, saya cerita Hanzalahnya dulu sebelum Abu Amir. Ya, karena ada faedah yang bisa dipetik dari sini jamaah sekalian. Jadi Abu Amir punya anak namanya siapa tadi? Hanzalah. Hanzalah ini ketika Nabi sudah hijrah, dia beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia beriman. Kemudian ada panggilan jihad, yaitu untuk berjihad di perang Uhud. Di perang Uhud, siapa yang kalah? Kaum muslimin atau kaum kafir? Kaum muslimin kalah. Perang Badar, kaum muslimin menang. Jadi kebalikannya, ya. Jadi Badar yang pertama, kaum muslimin menang. Tapi di perang Uhud mereka kalah. Nah, di perang Uhud ketika disuruh untuk berjihad, ada satu sahabat yang tidak sempat mandi junub. Ya, dia bersama istrinya ketika itu, kemudian mendengar ada panggilan jihad. Maka dia tinggalkan istrinya, tidak sempat mandi. Kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan Uhud, dia pun meninggal dunia. Ya, dan para sahabat banyak yang meninggal dunia seperti beliau, Hanzalah, kemudian paman Nabi namanya Hamzah, dan sahabat yang lain. Mus'ab bin Umair juga meninggal dunia. Ketika dicari korban perang jamaah sekalian, ternyata ada satu sahabat yang ketika diangkat badannya, air keluar dari badannya. Ya, air keluar dari badannya. Maka Nabi mengatakan, "Hadza Hanzalah." Ini adalah sahabat Hanzalah. Dan dia ketika itu belum sempat mandi. Belum sempat mandi. Mandi apa? Mandi junub, mandi janabah. Maka dia dimandikan oleh para malaikat, sehingga dijuluki sebagai ghusilul malaika. Ya, ghusilul malaika, atau orang yang dimandikan oleh para malaikat. Nah,
Laki-laki ini punya anak namanya siapa tadi? Abu Amir, ingat ya, Abu Amir, bukan Abu Said, Abu Amir. Ya, ini punya namanya siapa tadi? Ya, Hanzalah. Ya, ini Muslim. Adapun ini maka dia kafir. Kami perhatikan kisahnya ya, karena ini terkait masalah Masjid Dirar. Ya, Abu Amir ini jamaah sekalian, sebelum Nabi hijrah, dia sudah berada di kota Madinah, dan dia orangnya suka membaca kisah-kisah terdahulu, kemudian dia suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dicintai oleh penduduk Madinah. Ya. Sehingga pada akhirnya dia digelari sebagai Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir yang ahli ibadah. Ya, jadi orang suka sama dia. Tapi ketika Nabi sudah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, kecintaan penduduk Madinah berubah. Yang awalnya ke Abu Amir, kemudian tertuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah jamaah sekalian awal ya kehancurannya si Abu Amir dan awal pembinaan atau pembangunan yang disebut dengan Masjid Dirar, masjid yang memunculkan kemudorotan. Maka Abu Amir ini hasad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghasut orang-orang yang ada di Syam, orang-orang Nasrani, untuk menyerang kota Madinah. Tapi mereka tidak berani. Kemudian dia hasut lagi orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Ya, tapi juga tidak berhasil. Tapi mereka punya strategi. Caranya mereka minta kepada Nabi SAW agar dibuatkan satu masjid. Karena Masjid Nabawi itu jauh dari tempat mereka, itu jauh sekali. Masjid Kuba sekitar 5 kilo yang kita sebutkan dalam ayat tadi. Nah, Masjid Dirar mungkin masih di sananya, masih agak jauh. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Masjid Nabawi terlalu jauh. Kasihan anak-anak, kasihan orang tua yang mau ke masjid. Kemudian kalau hujan, ya mungkin kehujanan, kalau panas mungkin kepanasan. Maka izinkan kami untuk membuat masjid. Maka diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini Nabi tidak tahu ternyata masjid itu adalah Masjid Dirar. Nah, jamaah sekalian, sepulang dari perang Tabuk, Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa masjid yang dibuat oleh Abu Amir ini adalah Masjid Dirar. Masjid yang akan membuat perpecahan di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan Masjid Dirar tersebut dan menjuluki Abu Amir ini dengan Abu Amir Al-Fasik. Ingat ya, Abu Amir Al-Fasik. Awalnya Abu Amir Ar-Rahib, berubah menjadi Abu Amir Al-Fasik. Al-Fasik artinya orang yang fasik, ya, orang yang fasik. Baik, jamaah sekalian, dari kisah yang disebutkan ini ada beberapa faedah yang disebutkan oleh beliau. Ya, yang pertama, untuk faedahnya ya. Yang pertama, jadi faedah niat mempengaruhi pembangunan, ya, pembangunan masjid, ya, pembangunan masjid. Apakah masjid tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Itu dilihat dari niatnya. Sebagaimana Masjid Dirar yang dibangun oleh Abu Amir ini, Abu Amir Al-Fasik, ya, dia niatnya untuk memecah belah umat, untuk membuat kesyirikan di masjid tersebut, maka tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk menghancurkan Masjid Dirar. Berbeda dengan Masjid Kuba, ini masjid yang berdekatan dengannya. Masjid Kuba, sebagaimana ayat disampaikan tadi, ya, dibangun ussisa 'alat taqwa, dibangun atas dasar apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga Masjid Quba ini masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pelajaran jamaah sekalian, kita bangun masjid hendaknya didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Didasari lillahi azza wa jalla, la lil ghair. Bukan tujuan lain, bukan cari jamaah, cari popularitas. Ya, tidak, tapi kita ingin membangun masjid agar kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, kadang seorang ayah itu dia dia kafir. Tapi anaknya kebalikannya, dia mukmin. Jadi kadang ayahnya buruk, tapi anaknya soleh. Ini kadang kita jumpai di dalam kehidupan. Sebagaimana Abu Amir punya anak, tadi namanya siapa namanya? Siapa namanya? Ya, Hamzah. Hamzah mukmin atau kafir? Dia mukmin. Adapun Abu Amir, maka dia kafir. Di zaman Nabi banyak ada namanya Sofwan ibn Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kafir, bahkan menentang Nabi SAW. Adapun Sofwan, maka dia sahabat Nabi SAW. Ada juga Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah dia sahabat Nabi. Abu Jahal yang musuhnya Nabi SAW. Ini kadang terjadi jamaah sekalian, ya, di kehidupan, ya. Kadang juga kebalikannya, ya, anaknya menentang, kemudian ayahnya soleh, ayahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi siapa? Nabi siapa yang anaknya pembangkang? Ya, seperti Nabi Nuh alaihi salam, anaknya Kan'an, dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga jamaah sekalian, Nabi tidak mengetahui hal gaib kecuali yang diwahyukan kepada beliau. Diwahyukan kepada beliau. Ya, Nabi tidak mengetahui hal yang gaib kecuali yang diwahyukan kepada beliau, kecuali yang Allah beritakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga jamaah sekalian, ketika ada orang saat ini mengaku mengetahui hal yang gaib, ingat ya, dia mengaku-ngaku, saya tahu hal yang gaib. Oh, ini kamu datang ke sini ngapain? Oh, hilang motor saya, mobil saya. Oh, saya tahu di sana. Ditunjukkan. Atau mungkin dia taruh air di baskom, ya, kemudian air di Jio, itu di sana. Ini dukun namanya. Meskipun dia bersorban, meskipun dia pakai peci seperti ini, ya, pakai baju gamis, kalau dia mengaku mengetahui hal yang gaib, maka ini dukun, harus dihindari, dijauhi. Tidak boleh diikuti. Ya, meskipun gelarnya ustadz, kiai, dan seterusnya, ini tidak boleh diyakini jamaah sekalian. Ya, dan tidak boleh diikuti. Jadi Nabi jamaah sekalian hanya mengetahui hal yang gaib berdasarkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, seandainya saya mengetahui hal yang gaib, ini perkataan Nabi SAW yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lastakthartu minal khair, maka saya akan melakukan banyak kebaikan. Wa ma massani yasu, dan saya tidak akan pernah ditimpa keburukan. Ini Nabi yang bilang, kalau saya tahu hal-hal yang gaib, saya akan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan saya tidak akan ditimpa keburukan. Tapi nyatanya Nabi ketika perang Uhud kalah di medan pertempuran. Kalau Nabi tahu mau kalah, tidak ikut perang. Lebih baik di kota Madinah saja bertahan. Bersamaan dengan itu jamaah sekalian, ketika perang Uhud, gigi Nabi SAW tanggal, ya, copot satu karena terkena anak panah, dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian yang ketiga,
Ya, yang keempat, afwan. Yang keempat, ya. Yang menjadi patokan adalah tujuan. Yang menjadi patokan adalah tujuan. Tujuan bukan zahirnya, ya. Jadi tadi Masjid Dirar tujuannya untuk membuat kesyirikan di dalamnya, perpecahan di antara kaum muslimin. Kan seperti itu. Tapi zahirnya kalau dia mau dipakai untuk sholat, mau dipakai untuk ibadah, ya. Sehingga bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tujuannya kita membangun masjid ini untuk apa? Baik, ikhwatal iman, a'azakumullah, kita kembali kepada judul dan ayat yang dimaksud oleh beliau, ya. Jadi larangan menyembelih di tempat penyembelihan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin terkait masalah ini, wajhul munasabah minal ayat, jadi kesesuaian antara judul dengan ayat ini bahwa nahallahu rasulahu ayyakuma fihi ma'anna salatahu fihi lillah fadalla ala anna kulla makanin yu'sallaha fihi annahu la yuqam fihi fahadal masjid muttakhidun lis-shalah lakinnahu mahallu ma'siyatin fala tuqamu fihi as-salatu wa kadzalika law arada insan ayyadbaha fi makanin yudbahu fihi li ghairillah kana haraman li'annahu yushbihu as-shalah fi masjidid dirar. Jadi perhatikan di sini. Ada masjid. Masjidnya Masjid Dirar. Kemudian tujuannya untuk membuat kesyirikan di dalamnya. Maka Allah mengatakan dilarang sholat di dalamnya. Harus dihancurkan, dihilangkan masjid tersebut. Dan ingat, masjid ini ada di zaman Nabi SAW. Nah, judulnya larangan menyembelih di tempat penyembelihan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang dulunya itu digunakan untuk menyembelih hewan, untuk para arwah-arwah, untuk ya dewa-dewa, untuk patung. Maka tidak boleh seseorang memotong hewan kurbannya di tempat tersebut, akikahnya di tempat tersebut, karena dia sarana menuju kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut di dalam agama kita dengan istilah apa? Saddu dzara'i, ya, saddu dzara'i. Ya, saddu dzari'ah, ya. Saddu dzari'ah. Ya, saddu dzari'ah yaitu menutup celah yang menuju kepada kesyirikan. Jadi menutup celah menuju kepada kesyirikan. Dan ini banyak jamaah sekalian, ya, di dalam syariat kita hal-hal yang ditutup agar seorang itu tidak terjatuh kepada kesyirikan. Di antaranya masalah ini. Tidak boleh menyembelih ya hewan seperti kurban tadi, akikah, hadyu dan selainnya di tempat yang pernah digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, ya. Cari tempat lain, ya, tempat lain banyak. Demikian juga jamaah sekalian tidak boleh beribadah di kuburan. Tidak boleh beribadah di kuburan. Karena dia sarana menuju kepada kesyirikan. Awalnya mungkin dia mengatakan, oh ini apa namanya, kita beribadah di sisi orang yang soleh. Tapi kalau datang generasi selanjutnya, generasi yang pertama meninggal dunia, maka syaitan akan mempermainkan, berbisik. Di dalam itu bukan orang biasa, itu Tuhan. Ya, itu Tuhan, disuruh sembah. Dan ini seperti yang kita pernah sampaikan terkait masalah patungnya siapa? Patung Lata dan Uzza. Ini juga sama, ini orang baik. Jadi Lata itu adalah orang yang suka yalitus sawir, dia suka membuat roti. Nah, roti ini dibagikan kepada jamaah haji secara cuma-cuma, gratis. Jadi orangnya baik. Untuk mengenang kebaikannya dibuat apa? Dibuat patung agar diingat terus. Maka generasi pertama yang membuatnya meninggal dunia. Ya, muncul generasi kedua, anaknya.
muncul generasi ketiga, cucu-cucunya, semuanya masih menganggap ini orang baik. Ratusan tahun jamaah sekalian berlalu, ya setan membisikkan kepada generasi selanjutnya bahwa ini bukan orang baik. Ini apa? Ya ini Tuhan. Maka disembahlah oleh orang-orang di Jazirah Arab ketika itu. Ini awalnya jamaah sekalian. Sehingga seseorang itu memutus menutup celah yang menuju kepada kesyirikan, ya. Wallahu alam bissawab. Saya kira sampai sini dulu jamaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada 3 minggu yang akan datang insyaallah, ya. Kita akan datang kita lanjutkan kajian insyaallah. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami, dimengerti, dan bisa dijauhi masalah kesyirikan. Dan kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kesyirikan, baik yang kecil apalagi yang besar. Karena penyesalan ya sangat besar bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhtatim bi dua kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.